Sahabat RTV, memang sakit rasanya apabila kisah cinta yang dijalin harus kandas di tengah jalan. Namun hal itu bukan berarti menjadi alasan untuk berbuat keji hingga mengakibatkan jatuhnya korban. Kriminolog menilai rasa sakit hati dan kecewa bisa menjadi pemicu seseorang melakukan kejahatan untuk melukai atau menghabisi nyawa orang lain. Karena itu, perlu adanya pengendalian diri dalam sebuah hubungan untuk menghindari munculnya konflik yang bisa berakhir tragis. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Tembak Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefania Deversta, salam Tembak Crime, penupas kejahatan. Jatuh cinta bisa membuat tiap individu merasakan bahagia. Kisah kasih yang terjalin tentu diharapkan bisa berjalan langgeng hingga ke pelaminan. Namun tidak semua kisah cinta berjalan mulus. Perpisahan disertai rasa sakit hati bisa saja terjadi bahkan berakhir menjadi tragedi. Seperti yang terjadi di Dusun 2, Desa Pinangripan, Asahan, Sumatera Utara pada awal Juli 2021 lalu. Sebuah kebakaran hebat melalap habis sebuah rumah semi permanen. Diketahui kebakaran itu terjadi akibat ulah seorang pria yang melakukannya dengan sengaja. Pelaku pembakaran mengarah pada seorang pria berinisial S. Penyebabnya lantaran pelaku tidak terima diputus hubungan cintanya oleh anak gadis pemilik rumah berinisial FT. Peristiwa tragis akibat putusnya hubungan cinta juga terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan pada awal Maret lalu. Seorang pemuda 23 tahun yang dikenal sebagai selebgram bernama Ari Pratama menjadi korban pembunuhan. Peristiwa pembunuhan yang terjadi di sebuah penginapan di kota Makassar itu tentu mengejutkan warga sekitar. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di penginapan, korban dalam kondisi berlumuran darah akibat luka tikaman senjata tajam meminta pertolongan penjaga penginapan. Namun naas, akibat kehabisan darah, Ari Pratama tak mampu bertahan hingga akhirnya meregang nyawa. Pelaku yang menewaskan Ari Pratama tak lain adalah seorang perempuan muda bernama Aisyah Alfika yang merupakan kekasih korban. Sakit hati menjadi alasan pelaku nekat menghabisi nyawa kekasihnya tersebut. 7 bulan menjalin hubungan asmara, belakangan pelaku merasa korban mulai menjauhinya. Janji untuk menikahinya seperti yang pernah diucapkan korban kepada mahasiswi sebuah perguruan tinggi negeri ini seakan menguap begitu saja. Menurut kriminolog, pola tindakan kriminal yang dilakukan pada pelaku dilantari adanya rasa sakit hati karena cemburu, merasa dibohongi dan dikecewakan. Salah satu penyebab. Jadi kan memang pembunuhan itu selalu penyebabnya adalah konflik atau adanya masalah pada hubungan interrelasi gitu, hubungan relasional gitu ya, yang disebabkan karena itu tadi dia biasanya terbakar cemburu, terus udah sangat memendam kekesalan yang sangat dalam atau dendam pribadi, itu salah satu. Jadi memang penyebab pembunuhan itu biasanya adalah sakit hati, jadi segala yang timbul dari perasaan gitu ya. Jadi sakit hati yang diakibatkan karena tadi dia misalnya dikecewakan, diselingkuhi gitu ya, atau dia diberikan janji dinikahi tapi tidak dinikahi gitu, atau misalnya dia kalau untuk laki-laki misalnya dia dituntut untuk bertanggung jawab karena menghamili gitu kan, itu biasanya yang jadi penyebab pembunuhan. Kriminolog juga menambahkan kasus pembunuhan dengan pelaku yang saling mengenal dan punya hubungan asmara ini dipicu konflik interpersonal dan perasaan yang tersakiti. Ya, jadi memang ada
ada manajemen tersendiri ya. Jadi kan masing-masing orang memang terkadang memiliki pengendalian diri yang berbeda gitu ya, memiliki regulasi emosi yang berbeda. Nah, kita harus mau bisa memanage emosi kita gitu kan. Dan bagaimana kita berperilaku dengan orang lain itu juga harus diatur sebenarnya. Jadi kita harus ketika berkata, ketika berbuat dengan orang lain lebih baik untuk menghindari yang perkataan yang membuat orang tersinggung, karena level ketersinggungan orang berbeda gitu kan, level regulasi orang, emosi orang bisa berbeda gitu. Jadi memang kita harus pandai dalam bersikap dan berperilaku ketika dengan orang, karena kita nggak bisa berharap orang sesuai dengan keinginan kita gitu. Kita yang harus mengatur diri sendiri dan kita yang harus manage baik perkataan maupun perbuatan kita gitu. Kriminolog Nadia Utami mengingatkan pentingnya pengendalian diri dan emosi untuk mengatasi konflik interpersonal. Hindari perkataan yang membuat orang lain tersinggung dan pandai-pandailah bersikap terhadap orang lain, terutama orang yang punya kedekatan emosi dan perasaan. Tim Liputan, Tunbaik Crime, RTV.